Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan sejenak waktu untuk melakukan saat teduh, untuk melakukan hubungan secara khusus dengan Tuhan, dan mari angkat pujian. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan di dalam doa kita berdoa. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Tuhan memberikan waktu yang baik, yang kami akan gunakan untuk bersekutu denganmu. Kami akan membaca bagian dari firman. Ya Roh Kudus, kuasailah kami, terangilah hati dan pikiran kami. Jauhkanlah kiranya kami dari kuasa-kuasa kegelapan, sehingga firman Tuhan yang kami baca serta renungkan malam ini sungguh-sungguh akan menjadi bahagian kami. Ampuni kami dan bersabdalah, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini dari surat Paulus kepada Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Baiklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang
kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan firman Tuhan malam ini dengan suatu tema teladan dalam kebaikan. Perikop kita ini memberikan kita gambaran tentang bentuk-bentuk kehidupan sebagai teladan bagi orang percaya. Antara lain, teladan dalam penguasaan diri. Bapak Ibu, sudahkah kita sungguh-sungguh menguasai diri kita? Paulus adalah contoh keteladanan yang luar biasa dalam hal penguasaan diri, sehingga hal itu akan memberikan inspirasi bagi kita untuk memberikan nasihat kepada orang muda untuk meneladani sikap. Ketika dia berkata, atau Paulus berkata, ikuti teladanku, semua orang mengikuti dia karena hidupnya memberi dampak. Apapun yang dilakukan atau apapun yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Tentu kita pun juga akan diharapkan demikian. Kita akan menjadi teladan dalam berbuat baik. Pembacaan kita Titus 2 ayat 7, Roma pasal 2 ayat 17 bagian B, dan pertama Petrus 1 ayat 12 mengajarkan kepada kita untuk melakukan segala kebaikan kepada semua orang. Tidak dikatakan kepada orang tertentu, tetapi semua orang yang dibawa Tuhan untuk bertemu dengan kita. Dalam hal ini tentu kita akan dituntut untuk melakukan kebaikan. Misalnya orang yang susah diberi penghiburan, orang yang lemah diberi penguatan, orang dalam berbagai-bagai pergumulan dibawa kepada Tuhan untuk menerima kekuatan dari Tuhan, memberikan kepedulian kepada mereka. Sebagaimana saat ini pandemi masih sedang berlangsung, tentu banyak orang membutuhkan kepedulian dalam berbagai-bagai hal. Sudah sediakah kita melakukan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada kita? Kita melakukan kebaikan oleh karena kita ingat bahwa Tuhan telah melakukan kebaikan terhadap setiap orang dalam kehidupan setiap hari. Kita menjadi teladan dalam kejujuran.
dari Yesaya 33 ayat 15 sampai 16, Amsal 14 ayat 11 bagian B. Di situ kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Atau dengan kata lain, kita harus mempunyai integritas diri sendiri. Apa yang kita katakan harus sesuai apa yang kita lakukan. Juga kita akan memberi teladan dalam memberitakan atau memberikan pengajaran. Tidak mungkin kita menuntut orang lain akan melakukan sesuatu kebaikan sebelum kita dapat melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus di dalam melaksanakan pengajaran atau memberikan pengajarannya selalu disertai dengan kuasa dan otoritasnya. Sehingga orang takjub kepadanya. Mengapa kita harus menjadi teladan dalam kebaikan? Karena supaya firman Tuhan tidak dihujat oleh orang, supaya lawan atau penyesat-penyesat itu menjadi malu, pun juga supaya nama Tuhan dimuliakan, firman Tuhan diberitakan dengan benar. Tidak bisa kita mengandalkan diri kita di dalam melakukan keteladanan, tetapi kita harus mengandalkan kasih karunia Tuhan. Karena itu saudara-saudara, berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan untuk melakukan kebaikan. Terpujilah Kristus. Amin. Kembali dengarkan pujian. Kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih
firman-Mu boleh diperdengarkan tengah-tengah kehidupan kami. Mohon Tuhan memberkati kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa, mendoakan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberikan hikmat, menjaga, menjauhkan dari sakit penyakit. Terutama ya Tuhan, kami berdoa pandemi yang masih berlangsung saat ini. Mohon Tuhan Engkau lalukan dengan segera daripada kami, sehingga kami boleh melakukan semua kegiatan dan pelayanan kami sebagaimana biasanya. Kami berdoa ya Tuhan buat seluruh hamba-hamba-Mu. Engkau kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanan mereka masing-masing. Memberkati semua pengurus dari wilayah 4, sehingga di dalam melaksanakan tugas dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pemerintah kami tetap kami doakan, Engkau juga memberkati sehingga mereka melaksanakan tugas tanggung jawab seturut dengan kuasa dan kehendak Tuhan. Ya Bapa, seluruh pelayanan-Mu kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa Tuhan. Dan berkati kami di dalam berbagai-bagai kehidupan, dalam rencana, dalam pekerjaan, dalam pelayanan pun juga kami mohon Tuhan senantiasa hadir di dalam berbagai-bagai pergumulan yang kami hadapi. Hingga iman kami semakin bertambah-tambah hanya kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, datang membawa seluruh kehidupan kami. Terima kasih. Sambut kami yang berdoa di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.